Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada segmen belajar online kali ini, saya akan menerangkan atau meneruskan pembahasan kita mengenai teks eksplanasi. Nah, setelah minggu lalu kita belajar mengenai pengertian dari teks eksplanasi, perbedaan antara teks eksplanasi dan juga teks eksposisi, kemudian belajar juga mengenai ciri-ciri dan struktur dari teks eksplanasi. Nah, saat ini kita akan melanjutkan materi teks eksplanasi, yaitu dengan membahas mengenai tujuan dan fungsi dari teks eksplanasi. Namun sebelumnya, masih ingat tidak? Apa sih itu teks eksplanasi? Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teks eksplanasi. Sekarang kita lanjut membahas mengenai tujuan dari teks eksplanasi. Apa ya kira-kira tujuan dari teks eksplanasi itu? Nah, tujuan dari teks eksplanasi sendiri dapat disamakan dengan teks yang menceritakan proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan sebab dan akibat atau bersifat kausalitas. Namun, sebab dan akibat tersebut berupa sekumpulan fakta. Nah, itu tadi adalah tujuan dari teks eksplanasi, yang pada intinya yaitu menceritakan proses terjadinya suatu fenomena yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Itu adalah inti dari tujuan teks eksplanasi. Kemudian, pada teks eksplanasi juga memiliki fungsi loh. Kira-kira apa ya fungsi dari teks eksplanasi itu? Nah, fungsi teks eksplanasi di sini ada 3. Yang pertama yakni menjelaskan pendekatan pemecahan masalah. Teks eksplanasi banyak ditemukan dalam sebuah penelitian, di mana penulisnya akan menggunakan berbagai informasi sebagai penjelas dalam sebuah masalah. Tidak hanya menjelaskan sebuah masalah, penulis juga akan menjelaskan pendekatan dari masalah yang diamati. Setiap peristiwa atau kejadian harus dilengkapi dengan fakta. Nah, fungsi kedua dari teks eksplanasi. Fungsi kedua dari teks eksplanasi adalah menjelaskan alasan. Dari penjelasan di atas tentang tujuan teks eksplanasi masih berkesinambungan dengan fungsinya. Dalam kesempatan ini, teks eksplanasi digunakan pula sebagai penjelasan mengapa sesuatu fenomena dapat terjadi, atau menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Untuk fungsi teks eksplanasi yang ketiga, yaitu untuk menjelaskan tindakan. Fungsi lain dari teks eksplanasi itu adalah teks ini dibuat untuk menjelaskan pula hasil dari tindakan yang dilakukan, yakni keberhasilan, sehingga teks eksplanasi dikenal sebagai teks yang menjelaskan peristiwa atau tindakan how to do. Nah, apa itu how to do? Bagaimana sesuatu itu terjadi? Nah, itu tadi adalah ketiga fungsi dari teks eksplanasi. Nah, kemudian untuk kalian yang masih bingung mengenai tujuan dan fungsi dari teks eksplanasi, kalian bisa langsung saja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga kalian senantiasa sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.